Berita Jemaat Minggu 30 Agustus 2020. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Selamat beribadah dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Untuk ibadah hari Minggu ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Widya Kelalana bersama Majelis Jemaat Pekerja Gereja GKE Jaar. Untuk minggu ini, liturgi yang digunakan adalah liturgi ibadah minggu secara virtual dengan nas pembacaan Alkitab dari Keluaran 3 ayat 1 sampai ke 15, kemudian nas khotbah dari Matius 16 ayat 21 sampai ke 28. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan melalui persembahan dari seluruh warga jemaat dimanapun berada. Selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi yang merayakannya dalam minggu ini dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2019. Kita meyakini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama bersatu hati untuk mengundangkan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 28, bait yang pertama, nyanyikanlah Tuhanmu, haleluya. Kita tahbiskan ibadah pada saat ini dalam potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Menyambut potum dan salam yang tersampaikan Ibu Pendeta tadi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 197, bait yang pertama dengan judul Allah dimuliakanlah. Putra tunggalnya
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai terhadap berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi bila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab pada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Widya Klarna STH dan syafaat nanti disampaikan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212,
12 dengan judul Ya Allah, kasih-Mu besar. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita bersama berdoa. Firman Tuhan akan diberitakan di tengah-tengah kami. Tolong kami melihat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendengar, percaya, dan menjadi pelaku yang setia di dalam hidup ini. Diberkatilah kami sekalian jemaat Tuhan yang mendengar dan hamba yang menyampaikan, memberitakan firman Tuhan. Kami sedia dengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Di dalam perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia yang kami bacakan demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan
dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa dan diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan warna. Tidak hanya suka, namun juga duka. Tidak hanya kelegaan, tetapi juga penderitaan. Di suatu tempat ada seorang anak yang tiba-tiba kehilangan orang tuanya, ayah dan ibunya karena kecelakaan. Yang membuat ia harus hidup sebatang kara di dalam dunia ini. Di belahan dunia yang lain, ada keluarga yang begitu terpukul karena tempat tinggal yang baru saja mereka bangun habis dilahap oleh api. Dan di bagian tempat yang lainnya, ada seorang bapak yang tiba-tiba diserang oleh stroke yang harus membuat ia terbaring bertahun-tahun di tempat tidur. Semua yang dialami adalah penderitaan. Secara manusia, tidak ada seorang pun yang mau untuk mengalami penderitaan. Dan itu yang dikatakan oleh Petrus ketika ia mendengar di dalam nas ini, Yesus memberitahukan bahwa ia akan menderita di Yerusalem oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Petrus menarik Yesus ke samping menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Sebab apa? Sebab selaku manusia, Petrus adalah manusia biasa. Ia tidak menginginkan ada penderitaan, baik di dalam diri Yesus maupun di dalam dirinya secara pribadi. Tetapi apa reaksi Petrus? Apa reaksi Yesus ketika Yesus mendengar sikap Petrus yang demikian? Ia menghardik Petrus dengan keras dengan perkataan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia seringkali menolak penderitaan, sedangkan penderitaan itu adalah kenyataan yang harus dihadapi selama manusia ada di dalam dunia ini. Lalu dengan tegas, di dalam ayat yang ke-24 Yesus berkata, bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dalam pengertian, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus adalah harus menerima kenyataan
bahwa dunia ini tidak hanya dijalani dalam hal suka dan bahagia saja, tapi pada waktunya penderitaan dan kesusahan, salib harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Tetapi yang terpenting di garis bawahi di sini, saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, bagaimana sikap kita ketika kita ada di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, ketika kita memikul salib. Yang terpenting dikatakan mengikuti aku, dikatakan oleh Yesus. Yang berarti ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam pergumulan, bahkan salib yang kita pikul, kita harus menanganinya dengan benar. Bukan dengan cara dan pikiran manusia, tetapi dengan cara Allah. Dengan perkataan mengikuti aku. Dan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-27, sebab pada waktunya anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikat, pada waktunya ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatannya ketika menghadapi suka duka kehidupan ini, setia mengikuti Allah dengan cara-cara Tuhan, dengan berdasarkan firman Allah yang senantiasa ia andalkan dalam hidup ini. Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, dari bagian firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama belajar yang pertama. Ingatlah, penderitaan, pergumulan, salib adalah bagian yang mesti kita hadapi, bukan kita tolak di dalam dunia ini. Terimalah itu sebagai sebuah kenyataan, hadapi dan jalanilah dengan keberanian di dalam Tuhan. Dan yang kedua, jalani penderitaan, pikul salib kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing dengan cara yang benar. Tangani dengan cara yang tepat, yakni dengan cara mengikuti Yesus, dikatakan. Dengan cara sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kita dimampukan untuk melewati penderitaan ini dan memenangkannya pada waktu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan ada janji yang manis bagi setiap orang yang berbuat, yang melangkah dalam suka duka, dalam derita, bahkan dalam kebahagiaan di dalam dunia ini sesuai dengan cara Tuhan. Bahwa dikatakan anak manusia pada waktunya akan datang bersama dengan kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikat surga untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kiranya kita boleh hidup dengan bijaksana, tetap berakar dalam kebenaran dan firman Allah, sehingga baik suka maupun duka harus kita lewati di dalam dunia ini, kita selamat melewatinya sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah nama Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah berfirman di tengah-tengah kami, mampukan kami untuk melakukannya dengan setia dalam hidup ini dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan. Saat ini kami kembali menyerahkan seantero kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami menyadari di luar Tuhan kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Namun di dalam Tuhan tidak ada pekerjaan kami yang menjadi sia-sia. Kami mohon diberkatilah dunia ini dalam pergumulan di saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang masih melanda. Diberkatilah Indonesia negara kami, Kalimantan Tengah, bahkan Barito Timur, Desa Jaar, kota desa di mana kami ada. Biarlah damai sejahtera kami dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Sehat selamat kami, bahkan melewati wabah ini kami boleh senantiasa ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi gereja dan jemaat Tuhan. Kami mohon lawatan yang datangnya daripada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing secara mandiri. Tapi kami percaya Tuhan menopang kami untuk senantiasa dewasa dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Berkati kami sekalian yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Para pendeta,
Penetua Diakon Lingkungan Sinai Siloam, guru sekolah minggu, pemain musik, singer gereja. Kami berdoa bagi TU, bagi operator. Kami berdoa bagi panitia pembangunan, terkhusus pada saat yang sedang bekerja melanjutkan penyelesaian plafon gereja. Para tukang diberikan kesehatan keselamatan daripada Tuhan sampai pada selesainya. Kuster gereja diberkati setiap kami yang terlibat dalam tugas pelayanan besar kecil. Tetaplah kami diberikan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan jemaat seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pada saat ini sidang jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Keluarga, rumah tangga masing-masing. Suami, istri, ayah, ibu, anak-anak remaja dalam keluarga diberkati oleh Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, dengan berkat rejeki, dengan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Sehingga rumah tangga Kristen, rumah tangga jemaat Tuhan tetap menjadi garam dan terang bagi setiap orang yang ada di sekitar, bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat rejeki dinyatakan melalui setiap usaha dan pekerjaan, sehingga membuat kami berkecukupan, berkelebihan dalam berbagai kebajikan kemurahan Tuhan. Setiap rencana dan masa depan kami Tuhan kiranya selidiki, dan Tuhan nyatakan yang terbaik, sempurna, segala apa yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami berdoa terkhususnya bagi anak-anak kami yang harus menempuh pendidikan di rumah masing-masing saat ini, di tengah-tengah pandemi ini. Tetap pintar mereka, bijaksana di dalam Tuhan, hikmat yang datangnya daripada Tuhan dinyatakan. Berhasil berguna mereka di masa depan mereka di dalam jaminan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, saat ini pula kami menyerahkan setiap sukacita demi sukacita yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Alterni yang ke-49 tahun, Gesa Jelatan Ibrahimovic yang ke-12 tahun, Ibu Meriati yang ke-51 tahun, Bapak Arponi yang ke-51 tahun, Ananda Levi Saron Urisi Danianlin yang ke-10 tahun, Bapak Diperi Minding yang ke-65 tahun, Ananda Funei Tatau Andrau yang ke-16 tahun, dan Ibu Murtin yang ke-39 tahun. Panjang umur, sehat selalu, berkat tiap berkat diterima, damai sejahtera Tuhan menyertai. Kami mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Haryanto dan Ibu Yeti yang ke-31 tahun telah menempuh hidup berumah tangga. Kiranya sehat kuat di dalam Tuhan, berkat rejeki dinyatakan, karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan disediakan. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan bagi sekalian yang sakit untuk dipulihkan di dalam nama Tuhan. Ananda Pupe yang masih di dalam perawatan, kami mohon Tuhan berikan sehat semangat di dalam Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang letih lesu Tuhan segarkan. Yang berduka kiranya Tuhan hiburkan. Kami yang bergumul menghadapi persoalan hidup kami mohon Tuhan mendampingi kami sampai kemenangan kelepasan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Orang tua kekasih hati kami yang memasuki usia tua, usia indah, dijamin terus berbuah dan segar di dalam Tuhan. Janda duda, anak yatim piatu, tetap diraih dan dirangkul di dalam Tuhan, menikmati penghiburan dan berkat tiap berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, dan kehidupan kami selanjutnya kami letakkan dalam tangan Tuhan. Hidup kami ini kami serahkan seutuhnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami meyakini Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dengan setia. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami ada dan pergi, apapun yang kami lakukan Tuhan setia memberkati kami. Kami naikkan doa dan permohonan kami Tuhan, dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mempersembahkan persembahan kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawalah Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan haleluya, yang bunyinya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang